Halo semuanya, saya Rahma Maulidia. Saat ini saya sedang bersama Bapak Yudi Hartanto selaku pemilik Rumah Baca Zafa. Halo Bapak. Halo. Saya Rahma Maulidia beserta tim mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Rumah Baca Zafa ini. Iya, boleh. Kira-kira Rumah Baca Zafa ini kapan berdirinya ya Pak? Ya, perkenalkan saya Yudi Hartanto, saat ini sebagai pendiri dari Rumah Baca Zafa. Nah, Rumah Baca Zafa ini kita dirikan sejak 2008 ya, tepatnya 24 Agustus 2008 gitu. Oh, lumayan lama juga ya Pak, sekitar 16 tahun. 16 tahun lah kita sudah berdiri gitu. Untuk membangun Rumah Zafa ini ada gak sih Pak yang membuat Bapak kayak buat memotivasi gitu? Ya, tujuan dari dirikan Rumah Baca ini pastinya ya memang kita ingin memberikan sebuah wadah ya, terutama memang awalnya itu untuk anak-anak, karena pada saat di 2008 lalu banyak sekali anak-anak yang bermain di jalanan ataupun juga memang anak-anak yang kurang dalam pergaulan yang positif gitu. Nah, disinilah kita ingin membangun sebuah ruang terutama untuk anak-anak, bagaimana supaya mereka bisa bersosialisasi antar sesama mereka. Di samping juga saat itu kan pastinya minat baca bagi anak-anak itu sangat kurang ya, karena iya, memang betul. akses bahan bacaannya yang memang belum terpenuhi di lingkungan mereka gitu. Berarti biar mereka punya kegiatan positif gitu ya Pak buat sehari-hari gitu. Iya, Kayak utamanya. bermain, membaca bareng-bareng gitu. Oke. Tantangan terbesar dalam membangun Rumah Baca Zafa ini apa Pak? Nah, tantangannya pastinya ada ya tiap tahun dari mulai mendirikan ataupun saat ini ya gitu. Kalaupun dari awal mendirikan itu pastinya tantangan awal adalah dana ya. Iya, Dana utamanya kan, karena memang pasti membutuhkan dana juga, lalu juga untuk tempat, kita sebenarnya butuh tempat yang strategis. Waktu awalnya kita sebelumnya bukan di sini gitu, ada di nggak jauh dari sini, sekitar 5 rumah di belakang situ. Itu hanya di teras rumah gitu. Nah, kebetulan teras dari rumah keluarga, makanya sebenarnya butuh tempat yang strategis di awal-awal itu, agar bahwa mereka itu bukan datang untuk berkunjung ke rumah, tapi memang berkunjung untuk ke taman baca seperti itu. Nah, itu salah satu di tantangan awal. Selain memang koleksi bahan bacaan ya pasti butuh ketika di tantangan di awal, dan juga partisipasi masyarakat itu awal-awal masih sangat kurang ya, bahwa mereka belum ngerti nih taman bacaan itu apa seperti itu, atau memang sebenarnya buat anak-anak aja gitu. Nah, ini yang tantangan-tantangan di awal lah untuk kita mendirikan. Selain karena di awal pasti butuh juga tim ya, tim relawan. Nah, itu banyak yang masih kurang lah di awal itu. Kalau kondisi saat ini pasti tantangannya juga udah agak berbeda ya. Memang ya alhamdulillah sudah ada tempat sendiri saat ini di tempat yang sekarang. Lalu tantangan lainnya adalah bersaing dengan digitalisasi ya. Nah, Iya. sekarang kan zamannya sudah digital. Kita bagaimana bisa bersama-sama nih sebenarnya dengan dunia digital itu, dengan dunia buku ya, buku yang saat ini buku fisik seperti itu. Nah, ini tantangan banget ya buat rumah baca. Di samping memang pasti keberlanjutan dari rumah baca itu, dan juga bagaimana supaya perawatan dari buku-buku ataupun juga koleksi kita, itulah beberapa saat ini yang memang kita hadapi kayak gitu. Untuk cara Bapak meyakinkan masyarakat kalau Rumah Baca Zafa ini penting loh buat anak-anak, terutama buat kegiatan mereka, itu gimana Pak? Nah, pastinya sebenarnya kita jalan aja dulu ya. Sebenarnya kita tunjukin bahwa memang kita ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif gitu, dan kita memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anak, kepada masyarakat juga, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari mereka gitu. Dan lambat laun sebenarnya sudah mulai ya, karena sudah 16 tahun ya, itu pasang surutnya sudah mulai berjalan, dan masyarakat ataupun beberapa sudah mulai aware atau peduli lah terhadap dapat respon baik terhadap keberadaan rumah baca ini gitu. Untuk buku-buku di sini kira-kira ada apa aja tuh Pak? Nah, buku biasa lebih banyak memang kita koleksi bahan bacaan untuk anak-anak ya, karena memang kita coba tetap ke anak-anak untuk penanganan minat baca ini. Terus juga ada buku-buku tentang umum, ensiklopedi, novel remaja ataupun novel dewasa juga, dan juga
buku untuk keluarga gitu, atau ada juga buku motivasi dan buku masak-masak juga ada. Karena memang di sini kan ada juga nih ibu-ibu yang sambil menunggu anaknya belajar, mereka baca-baca buku. Sambil kayak lihat-lihat buku masakan gitu ya. Iya, gitu. Ini buku-bukunya ada yang dari donatur atau dari beli sendiri gitu? Buku kita ada dari donatur juga, ada beli sendiri juga. Nah, itu yang tantangan dari awal sampai sekarang, pengadaan koleksi bahan bacaan ya pastinya. Jadi ada beberapa baik itu dari komunitas, dari kampus, ataupun juga dari korporat, ataupun dari individu-individu yang memang peduli terhadap bahan bacaan masyarakat, terutama Taman Bacaan Rumah Baca Java ini. Mereka mendonasikan bukunya ke tempat kita. Gitu. Oke. Ini tadi saya pas masuk tuh lihat banyak sertifikat. Ini iya. bagi Bapak yang sertifikat paling berharga itu ada gak sih Pak? Yang paling berharga sebenarnya semuanya berharga ya menurut saya, Iya, karena kan pasti. prosesnya beda-beda ya, proses momennya juga beda-beda seperti itu. Cuma kan ada kita seperti ini ya kan, apa sih, apresiasi masyarakat dari Dinas Perpustakaan bahwa kita memang sebuah taman bacaan yang terbaik di DKI Jakarta seperti itu, dan juga beberapa sertifikat ini juga merupakan kolaborasi dari teman-teman yang sudah mau melakukan kegiatan ke tempat kita. Gitu. Wah, keren banget. Untuk kegiatan di sini kira-kira ada apa aja Pak? Untuk kegiatannya, kita dari awal sampai saat ini yang kita adakan terus adalah bimbingan belajar secara gratis. Gitu. Dari awal berdiri sampai saat ini, dan itu tetap berlangsung. Gitu. Dan waktu awal memang agak-agak sulit tuh untuk mengajak anak-anak untuk gabung ke tempat kita. Tapi alhamdulillah sekarang banyak anak-anak yang mendukung ataupun mengikuti program kita bimbingan belajar itu. Nah, di samping bimbingan belajar itu kita ada keterampilan juga, misalnya setiap Jumat. Lalu juga ada kita bersama relawan belajar tentang bahasa Inggris ataupun juga bahasa Jepang, bahasa Korea kayak gitu. Dan itu beberapa relawan yang mau membantu kita untuk belajar. Di samping juga ada kegiatan menari kayak gitu untuk anak-anak. Ada juga kegiatan luar ruang. Jadi kadang anak-anak kita ajak juga nih keluar, baik itu ke kunjungan ke museum, ke pabrik-pabrik yang memang mendukung literasi untuk anak-anak berdasarkan bahan bacaan yang mereka baca gitu. Dari yang saya lihat di internet, di sini juga banyak kayak lomba-lomba membaca, terus lomba melukis, gitu-gitu ya Pak? Iya, jadi itu yang kita coba buat ya untuk menarik minat baca. Karena kalau untuk sekedar kita menaruh buku untuk mengharapkan anak-anak datang baca buku aja rasanya kurang. Iya. Pasti anak-anak pasti nggak mau datang. Ya, begitu juga orang-orang remaja atau pengen dewasa. ada kegiatan-kegiatan lain. Iya, makanya kita di samping bimbingan belajar yang utamanya, kita ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti lomba-lomba, menulis, menggambar, mewarnai, ataupun juga keterampilan-keterampilan dari barang bekas kayak gitu. Dan juga kita mengajak orang tuanya juga untuk ikut kegiatan kita dengan kegiatan parenting gitu. Untuk jadi kita nggak bisa mengajak anak-anaknya aja untuk mereka bisa belajar, bisa membaca, ataupun juga supaya literasi mereka tinggi atau juga pemahaman mereka bisa baik, tapi kita juga dukung nih dan support orang tuanya juga untuk bisa menemani anak-anak itu nanti di rumah kayak gitu. Ini untuk anak-anak biasanya ramenya tuh di waktu-waktu tertentu aja ya Pak? Nah, untuk anak-anak memang kita untuk belajarnya ini setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 10 sampai jam setengah 6 sore gitu. Jadi jam itu dan hari itulah rame, dan biasanya kalau weekend itu kita coba cari kolaborasi baik itu dengan kampus, korporat, ataupun juga individu-individu yang mau melakukan kegiatan kepada anak-anak. Jadi setiap hari sebenarnya udah rame gitu. Ini karena Sabtu Minggu aja ya Pak? Sabtu Minggu Ya. gitu. Ini kan dari berdasarkan riset yang saya baca di internet ya. Kalau minat baca masyarakat Indonesia kan lumayan menurun nih Pak. Nah, tanggapan Bapak sebagai pemilik rumah baca Java ini gimana sih Pak? Atau ada yang mau disampaikan ke masyarakat kayak betapa pentingnya minat literasi gitu? Ya, sebenarnya kalau dari kita mendirikan rumah baca, sebenarnya adalah akses bahan bacanya itu yang
kurang di masyarakat Iya. gitu. Karena pengalaman dari kita mendirikan dari awal sampai sekarang, ketika anak-anak kita kasih buku, mereka mau baca gitu. Artinya adalah keberadaan buku itu yang memang kurang di lingkungan masyarakat. Kalau dikatakan minat bacanya kurang, nggak bisa semuanya disalahkan Iya, kepada betul. masyarakat ataupun anak-anak ataupun juga ya masyarakat Indonesia lah. Tapi bagaimana peran kita juga nih menyediakan akses bahan bacaan kepada masyarakat itu yang mudah-mudahan bisa meningkatkan minat baca mereka sebenarnya lebih luas lagi gitu, lebih mereka bisa menambahkan bahan bacaan, menambahkan pengetahuan mereka dengan adanya taman-taman bacaan yang ada di lingkungan masyarakat, dan insya Allah itu akan bisa ya bisa dikatakan minat bacanya tinggi lah gitu. Oke, wah berarti keren banget ya dengan adanya rumah baca Zafa ini bisa membantu anak-anak buat lebih suka lagi buat membaca, buat literasi gitu. Terus bisa mengembangkan wawasan mereka juga ya Pak. Iya betul. Di sini pinginnya adalah anak-anak bukan sekedar baca buku aja, tapi ngebentuk karakter mereka juga. Iya. Bagaimana supaya adab sopan santun mereka tetap kita wadahi supaya kedepannya mereka bisa menjadi orang-orang yang benar-benar berdasarkan ilmunya dan juga berdasarkan adabnya juga gitu. Oke, terima kasih Bapak. Cukup dari saya pertanyaannya. Dan buat kalian, minat literasi itu benar-benar penting banget karena bisa mengembangkan wawasan dan terutama buat tadi kayak membangun karakter gitu. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih.